Kalau Allah itu baik bagi semua orang, mengapa tidak semua orang yang hidup dalam dunia milik Allah bernasib baik? Ini salah satu pertanyaan yang akan saya jelaskan artinya bertolak dari Mazmur 145. Mazmur ini adalah sebuah puisi. Puisi berisi kebaikan Tuhan bagi semua orang. Di ayat 9 ditulis, Tuhan itu baik kepada semua orang. Bapak Ibu Saudara-saudara, menulis puisi atau merangkai kata-kata menjadi pantun, ada ilmunya atau ada aturannya. Ilmu dan aturan yang pernah saya pelajari sewaktu SMP di kelas bahasa Indonesia adalah harus minimal terdiri dari 4 baris. 2 baris pertama disebut sampiran, 2 baris berikutnya adalah isi. Kata terakhir dari 4 baris itu harus bersajak AB, AB atau AA, BB. Itu rumus dari sebuah puisi atau pantun. Puisi atau pantun Ibrani juga punya ilmu atau rumusnya. Kalau puisi atau pantun populer mensyaratkan huruf terakhir tiap kalimat bersajak AA, BB, AB, AB, atau AB, BA. Maka puisi Ibrani mensyaratkan sesuatu yang agak berbeda. Bukan huruf terakhir saja yang bersajak, melainkan syarat bersajak juga harus muncul pada huruf pertama dari tiap kalimat. Puisi seperti itu bernama akrostik, puisi akrostik. Tiap kalimat dalam satu baris mulai dengan huruf yang baru dalam alfabet Ibrani. Inilah yang kita temukan dalam Mazmur 145. Bapak Ibu, ada 22 huruf dalam abjad Ibrani. Nah, karena puisi Mazmur 145 bersifat akrostik, yaitu ditulis berdasarkan urut-urutan abjad, maka baris-baris dari puisi Mazmur 145 itu berjumlah 22 buah. Baris pertama mulai dengan huruf alef. Kalimat terakhir mulai dengan huruf tau. Puisi akrostik yang ditemukan dalam Mazmur 145 juga menarik, karena huruf terakhir dari tiap baris juga bersajak AB, AB. Itu paling kurang yang dikatakan oleh Leslie Allen dalam Commentary of Psalm, halaman 101, 150, dan juga 294 dan 295. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, saya terganggu dengan pertanyaan, mengapa puisi ini bersajak di muka dan di belakang? Apakah ada hal khusus yang mau disampaikan pemazmur dengan kombinasi kalimat puitis tadi? Isi puisi dalam Mazmur ini adalah mengagungkan kebesaran dan kebaikan Tuhan. Menulis puisi bercorak akrostik dimaksud pemazmur untuk memberitahukan bahwa kebesaran dan kebaikan Tuhan memenuhi setiap huruf dalam abjad Ibrani. Kebesaran Tuhan itu teramat agung, kebaikannya amat mempesona. Tidak satu pun huruf atau nokta Ibrani yang lolos dari aura kebesaran dan kebaikan Tuhan. Puisi di Mazmur 145 bercorak akrostik dan berakhiran AB-AB. Artinya kebesaran dan kebaikan Tuhan itu membentang dari awal sampai akhir seluruh jagat dan kehidupan setiap orang. Ini dengan tegas dikatakan dalam ayat yang ke-9. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Apanya yang baik dari Tuhan yang oleh pemazmur ditunjukkan dengan puisi yang bercorak akrostik dan bersajak AB-AB, atau yang membentang dari awal sampai akhir hikayat seluruh penghuni jagat? Untuk menjawab pertanyaan itu, saya mau menarik perhatian Bapak Ibu kepada Nietzsche, Friedrich Nietzsche. Dia seorang penganut ateis
dalam daging dan tulang. Meskipun begitu, filsuf ateis ini pernah berkata, saya hanya akan percaya kepada Allah yang mengerti bagaimana menari. Itu dia tulis dalam bukunya Dus Pake Zarathustra, halaman 68. Kebesaran dan kebaikan Tuhan membuat puisi penulis Mazmur ini, yaitu 145, tidak dapat berbuat lain kecuali bernyanyi dan menari. Ia pun kemudian mengajak orang lain bernyanyi dan menari. Menyanyi di awal, menyanyi di akhir. Menari di garis start, dan juga menari di garis finish. Nah, kalau Nietzsche datang ke Timor dalam bulan Mei, pasti dia bertemu dan percaya kepada Allah yang mengerti bagaimana menari. Betapa tidak, orang-orang di Timor dalam gereja Masehi Injili di Timor selama bulan Mei menari dalam kebaktian yang mereka sebut bulan budaya. Tapi sebenarnya itu tidak sebatas di situ. Karena bulan Mei dan awal Juni adalah bulan di mana para petani telah menyelesaikan musim tanam dan mulai panen hasil kebun. Dan di mana-mana terdengar teriakan sukacita, nyanyian, tawa, tarian, juga pantun-pantun ditukar satu sama yang lain yang berisi sukacita, kebahagiaan, dan syukur atas kebaikan Tuhan di alam yang kering tetapi yang menghasilkan makanan, persediaan pangan yang cukup untuk penduduknya, sehingga mereka bersyukur dan menari. Proses mengerjakan kebun selama musim hujan penuh dengan banyak sekali suka dan duka. Tetapi sepanjang proses itu, kebaikan dan kebesaran Allah tak putus-putusnya dirasakan dan dialami. Seperti yang ditegaskan dalam ayat yang ke-13. Tuhan setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih dalam segala perbuatannya. Kesetiaan dan kasih dan pertolongan Tuhan adalah tetap selama-lamanya untuk semua orang. Itu dirasakan secara konkret oleh petani-petani, peternak-peternak, dan penduduk di pedesaan Nusa Tenggara Timur. Tetapi ada yang mengganjal. Sejarah hidup dan perjuangan semua orang tidak sama. Si A sukses dan beroleh hasil yang oke, sementara si B terperosok dalam kemalangan yang tidak berujung. Mengapa begitu? Saya ulang pertanyaannya. Kalau Allah itu baik bagi semua orang, mengapa tidak semua orang yang hidup dalam dunia milik Allah bernasib baik? Dikisahkan bahwa pada tahun 1660 Sir Christopher Wren ditugaskan untuk membangun Katedral Santo Paulus yang sekarang berdiri megah di tengah-tengah kota London. Suatu hari Wren melakukan peninjauan lapangan, melihat-lihat pekerjaan yang sedang dilakukan. Para tukang umumnya tidak mengenal Wren. Dia bertemu beberapa tukang dan bertanya apa yang sedang mereka kerjakan. Seorang tukang menjawab, saya sedang menyusun batu bata. Pekerja kedua menjawab, saya mencari uang 5,2 pound sterling setiap hari. Orang ketiga menjawab dari perspektif yang berbeda. I am helping Christopher Wren build a magnificent cathedral to the glory of God. Saya sedang bekerja menurut pengarahan Christopher Wren untuk membangun sebuah katedral yang megah bagi kemuliaan nama Tuhan. Kasih dan pertolongan Tuhan adalah tetap selama-lamanya untuk semua orang. Kalau ternyata tidak setiap orang mengalami kasih dan pertolongan itu, alasannya ada pada sikap tiap-tiap kita menanggapi kasih dan pertolongan itu. Sekurang-kurangnya ada 3 tipe manusia dalam menanggapi kasih dan pertolongan Tuhan. Yaitu yang pertama manusia miskin arti, yang kedua manusia bertentangan arti, dan yang ketiga manusia kaya arti. Ini pendapat yang juga
berasal dari seorang putra NTT, Gubernur Nusa Tenggara Timur tahun 1995 sampai tahun 2000, yaitu Herman Musakabe. Manusia miskin arti adalah orang yang hidupnya begitu-begitu saja. Ia malas tahu dengan hal-hal yang terjadi di sekitarnya. Kesempatan-kesempatan emas yang tersedia, dia biarkan lewat. Baginya yang penting hidup dan memperoleh sesuatu sebagai imbalan. Itu persis seperti tukang yang menjawab Ren tadi. Saya sedang menyusun batu bata. Manusia bertentangan arti adalah orang-orang yang menjalani hidup sebagai sebuah beban. Ia lebih banyak mengeluh dan memperhatikan hal-hal negatif dalam hidupnya. Ia suka sekali mempersalahkan orang lain atas kegagalan atau ketidaknyamanan hidup yang dia temui. Manusia bertentangan arti, selalu mengarahkan telunjuknya kepada sesama untuk memojokkan dan menghukum. Tipe ketiga adalah manusia kaya arti. Mereka menjalani hidup bertolak dari sebuah pijakan perspektif yang luas. Dan karena itu tidak putus asa atau kehilangan akal kalau mengalami hambatan atau kegagalan. Ia akan bangkit dan berusaha lagi secara baru. Itu kira-kira yang dicontohkan dalam tukang yang mengatakan, I am helping Christopher Wren build a magnificent cathedral to the glory of God. Manusia kaya arti, selalu siaga untuk mengubah hidup yang dari nobodies menjadi noble human. Karena ia melihat kairos dalam hari-hari hidup yang diberikan Tuhan kepadanya. Begitu Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan itu baik dan adalah penolong bagi semua orang. Inilah yang menjadi keyakinan dari orang-orang Kristen di segala abad dan tempat. Dan karena kebaikan Tuhan itu berlaku untuk semua orang. Orang-orang yang kaya arti, mempersiapkan diri sebaik-baiknya, melihat berbagai-bagai peluang dan kesempatan untuk mendapatkan kebaikan Tuhan itu. Bagi membangun hidup, keluarga, gereja, masyarakat, dan kerajaan Allah. Mari kita hidup dalam dunia, dalam naungan Tuhan yang baik bagi semua orang. Sambil kita mempersiapkan diri dan membuka hati pikiran kita untuk menangkap kebaikan-kebaikan Tuhan itu. Dan menjadikannya bermakna bagi hidup dan kerja kita setiap hari.